Saudara-saudara, pernahkah kita bertanya berapa sebenarnya penghasilan seorang anggota DPR setiap bulannya? Kalau hanya melihat gaji pokok, jumlahnya tidak terlalu mencengangkan, sekitar 4,2 juta per bulan. Bahkan, angka itu sedikit lebih rendah dari gaji seorang manajer menengah di perusahaan swasta. Namun, cerita sesungguhnya baru dimulai saat kita melihat daftar tunjangan. Ada tunjangan istri atau suami sebesar Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, uang sidang Rp2 juta, tunjangan jabatan hampir Rp9,7 juta, hingga tunjangan beras dan pajak yang kalau ditotal mencapai lebih dari Rp14 juta hanya dari pos tunjangan melekat. Belum selesai, ada lagi tunjangan kehormatan Rp5,5 juta, tunjangan komunikasi Rp15,5 juta, tunjangan peningkatan fungsi Rp3,7 juta, bantuan listrik dan telepon Rp7,7 juta, serta asisten anggota Rp2,2 juta, dan yang paling fantastis, tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan. Kalau semuanya dijumlahkan, seorang anggota DPR bisa membawa pulang penghasilan sekitar Rp104 juta per bulan. Ya, betul, lebih dari Rp100 juta setiap bulan. Bandingkan dengan upah minimum provinsi yang di banyak daerah Indonesia masih berkisar antara 2 juta hingga 4 juta rupiah. Artinya, seorang anggota DPR bisa menerima penghasilan setara 25 sampai 50 kali lipat UMP hanya dalam sebulan. Pertanyaannya, wajar atau tidak? Di satu sisi, anggota DPR memang punya tanggung jawab besar, membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyuarakan aspirasi rakyat. Namun di sisi lain, kita juga tahu bahwa ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja. Harga beras, harga bahan pokok, dan biaya hidup naik terus. Masih banyak masyarakat yang hidup dengan penghasilan pas-pasan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Kontras inilah yang sering bikin masyarakat geleng-geleng kepala. Ketika rakyat harus berhitung cermat untuk belanja di pasar, anggota DPR justru menerima berbagai tunjangan besar yang nilainya seperti uang saku sultan. Narasi ini bukan untuk menafikan peran wakil rakyat, tapi sebagai pengingat bahwa kesejahteraan seharusnya tidak hanya berhenti di Senayan. Kesejahteraan sejati adalah ketika rakyat kecil pun bisa merasakan kehidupan yang layak, bukan hanya para elit politik. Jadi, gaji DPR bukan sekadar angka, ia menjadi cermin. Apakah sistem kita sudah benar-benar berpihak pada rakyat atau justru semakin jauh dari rasa keadilan?